Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bisa bersama dengan saya kembali pada sore hari ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebuah pesan Tuhan yang terakhir yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Pesan yang penuh dengan makna, pesan yang penuh dengan kuasa, pesan yang luar biasa yang memberkati saya dan saudara, yang akan menguatkan saya dan saudara, menumbuhkan iman saya dan saudara. Sebuah pesan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20 bagian B. Ini adalah pesan Tuhan yang terakhir, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum ia terangkat ke surga meninggalkan para muridnya. Pesannya seperti ini: dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa, pesan yang langsung ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa pada waktu itu, detik-detik di mana dia akan meninggalkan murid-muridnya, tetapi meninggalkan sebuah pesan yang luar biasa, yaitu ia akan menyertai saya dan saudara sampai pada akhir zaman. Penyertaan yang bukan hanya periodik, penyertaan yang bukan hanya bersifat sementara, tetapi dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sejak mulai kapan? Sejak saat ini, sejak saudara percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia akan terus menyertai saudara sampai kapanpun. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak orang sementara mengalami ketakutan, banyak orang sementara mengalami masalah yang besar, sebuah masalah yang mendunia. Wabah corona yang begitu merajalela, menghantui setiap orang, menghancurkan iman orang, membuat orang hidup dalam ketakutan. Tetapi janji firman Tuhan bahwa ia, Yesus Kristus, menyertai kita sampai kesudahan alam. Saya mau beritahu saudara kabar baik, kabar yang dari surga, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara Allah menyertai kita? Bagaimana Tuhan menyertai kita? Yang pertama, dia menyertai kita dan memberikan kepada kita, memproteksi kehidupan kita dengan kemuliaan Tuhan. Allah memproteksi kita, Yesus memproteksi kita dengan kemuliaannya. Kemudian nama Yesus, ada nama Yesus yang berkuasa, dan kemudian ada darah Yesus. Kemudian ada sebuah lagi proteksi dari para malaikat berpasukan mengelilingi kehidupan kita. Lalu ada bala tentara surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal-hal yang dapat memberikan kita kekuatan, jaminan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Yang pertama, ring yang pertama yang dikelilingi, yang mengelilingi akan kehidupan kita adalah, saya katakan tadi, kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih, kemuliaan Tuhan itu mengelilingi kehidupan kita. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus tiba di sebuah pantai dan ada orang yang kerasukan setan, yang penuh dengan setan, melihat kemuliaan Tuhan, dia menjadi ketakutan, saudara yang terkasih. Oleh karena apa? Ada kemuliaan Tuhan di sana. Nah, saudara, saya mau beritahu saudara, setiap kepala negara, setiap pemimpin negara, setiap presiden mempunyai pengawal, mempunyai ajudan yang mengelilingi dimanapun dia berada. Ada ring 1, ring 2, ring 3, di mana dia pergi, semua pengawalan begitu ketat. Demikian pula saya dan saudara, kita dikawali bukan oleh seorang manusia yang diperlengkapi dengan senjata buatan manusia, tetapi kita dikawali oleh Tuhan sendiri. Ring pertama adalah kemuliaan Tuhan, kemudian ring kedua ada nama Yesus, dan ring ketiga ada darah Yesus, dan yang keempat ada malaikat berpasukan mengelilingi kehidupan kita, berkemah di sekitar kita. Dan yang kelima adalah bala tentara surga. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, saudara yang terkasih. Wabah corona begitu kuat, tetapi jika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mati di kayu salib untuk saudara, maka saudara akan disertai, saudara akan diproteksi, saudara akan dilindungi, dan tidak akan pernah mengalami yang namanya wabah corona. Saudara tetap akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Setiap ajudan, setiap pengawalan yang dilakukan kepada seorang pimpinan dunia, pemimpin dunia,
adalah manusia biasa, para pengawal adalah manusia biasa, bisa ditembusi juga dengan peluru. Tetapi yang mengawali saya dan saudara bukanlah manusia biasa, pengawalan yang sangat luar biasa yang dari surga atas kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya jangan perlu kita bimbang. Saya mau beritahu saudara mulai hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, bimbang menghadapi wabah corona yang sedang berjalan. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, saya mau menguatkan iman saudara kembali. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Kita akan lihat mulai di sana dikatakan, dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayatnya yang ke-13, sebab itu ambillah perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan setiap panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang terkasih, kita bagaikan seekor laba-laba yang ada di tengah-tengah jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu terdiri dari beberapa jaring, beberapa lingkaran, beberapa ring. Kita ada di tengah-tengahnya bagaikan seekor laba-laba ini, untuk menangkal setiap serangan dari mangsa laba-laba. Dia perlu membangun jaringannya untuk menangkal. Nama Yesus mengelilingi kehidupan kita, kemuliaan Tuhan, darah Yesus, malaikat berpasukan mengelilingi kehidupan kita, bahkan bala tentara surga. Saudara, saya mau beritahu saudara, jika saudara berada di tengah-tengah lingkaran seperti ini, ring seperti ini, jaringan seperti ini, lalu saudara mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani, ada ketopong di kepala saudara, kemudian ada pedang roh, ada perisai iman, ada baju sirah yang saudara kenakan, ada kasut, ada ikat pinggang, seluruh perlengkapan senjata rohani saudara gunakan, ada kemuliaan Tuhan yang mengelilingi saudara, ada darah Yesus, ada nama Yesus, ada malaikat berpasukan, ada bala tentara surga. Kita tidak perlu takut dalam situasi apapun. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman Tuhan berkata, kita justru lebih dari pemenang. Sekali lagi, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Yesus senantiasa menunggu saudara. Buka hatimu. Saya akan doakan saudara di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap saudara yang mendengarkan rekaman ini, melihat rekaman ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Jika saat ini mereka sedang mengalami putus asa, kecewa, menghadapi penyakit, menghadapi persoalan hidup, menghadapi wabah corona, menghadapi persoalan-persoalannya, Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong mereka. Engkau berjanji, Engkau menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Praise the Lord.